Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku Raselia Rashida, selamat datang di channel aku. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin kalian udah cukup sering denger, tapi ternyata masih banyak yang belum tahu lebih detailnya lagi nih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang alat kontrasepsi. Mungkin kalian udah tahu ya alat kontrasepsi itu apa, tapi alat kontrasepsi itu sebenarnya banyak banget pilihannya. Dan gimana sih caranya kita untuk menentukan alat kontrasepsi yang tepat untuk kita? Are you ready to know yourself better with me? Let's get it started. Oke, jadi kontrasepsi sendiri adalah cara atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila ada pertemuan dari sel sperma dan sel telur. Penggunaan alat kontrasepsi ini akan mencegah sel telur dan sel sperma bertemu, menghentikan produksi sel telur, mencegah penempelan sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma pada lapisan rahim. Nah, alat kontrasepsi ini sendiri banyak banget jenisnya. Jadi ada alat kontrasepsi dengan metode alamiah, metode barier, metode hormonal, metode AKDR, metode operatif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum kita menentukan nih metode kontrasepsi mana yang ingin kita gunakan, kita harus tahu dulu tujuan kita menggunakan alat kontrasepsi itu apa. Jadi tujuan untuk penggunaan alat kontrasepsi itu ada 3. Yang pertama adalah fase menunda kehamilan, yang kedua adalah fase menjarangkan kehamilan, dan yang ketiga adalah fase tidak hamil lagi. Kalau untuk fase menunda kehamilan biasanya digunakan bagi pasangan-pasangan usia subur yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun. Nah, kenapa dianjurkan untuk menunda kehamilannya? Karena kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun merupakan kehamilan dengan resiko tinggi. Nah, fase yang kedua adalah fase menjarangkan kehamilan. Biasanya digunakan pada pasangan dengan usia istri antara 20 sampai 35 tahun, di mana usia tersebut adalah periode yang paling baik untuk melahirkan. Dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran adalah 2 sampai 4 tahun. Nah, tujuan yang ketiga adalah saat fase tidak hamil lagi, di mana pasangan dengan umur istri biasanya di atas 35 tahun, para pasangan ini disarankan untuk menghentikan kehamilan setelah mempunyai 2 orang anak. Hal ini terjadi karena pada usia di atas 35 tahun merupakan resiko tinggi untuk melahirkan. Pada pasangan ini dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang efektivitasnya tinggi, dapat dipakai jangka panjang, serta tidak mengganggu kesehatan pada masa tua. Nah, untuk jenis-jenis metode kontrasepsi sebelumnya kan udah dibahas nih, ada banyak banget metodenya. Sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis dari kontrasepsi. Yang pertama ada metode alamiah. Metode alamiah ini ada yang namanya MAL, metode amenorrhea laktasi. Yang kedua ada metode kalender, dan yang ketiga ada metode senggama terputus. Nah, kontrasepsi MAL ini mengandalkan pemberian ASI eksklusif untuk menekan ovulasi atau keluarnya sel telur dari indung telur. Metode MAL biasanya digunakan dengan syarat ibunya belum mengalami haid lagi. Bayi disusui secara eksklusif dan sering sepanjang siang dan malam. Bayi berusia kurang dari 6 bulan. Kalau misalnya ibu tidak menyusui dengan benar, resiko kehamilannya itu bisa tinggi. Tapi kalau misalnya ibu menyusui dengan benar, maka angka kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 6 bulan setelah melahirkan. Metode ini juga mendorong ibu menyusui secara benar sehingga membawa manfaat pada ibu dan juga bayi. Nah, metode alamiah yang kedua mungkin kalian juga udah sering dengar ya, ini adalah dengan metode kalender. Pada metode ini pasangan menghindari melakukan hubungan seksual di masa-masa subur. Biasanya metode ini efektif untuk digunakan pada pasangan dengan siklus menstruasi yang normal, yaitu range-nya antara 21 sampai 35 hari. Nah, metode alamiah yang ketiga ini adalah metode senggama terputus. Jadi metode ini mungkin kalian udah sering tahu ya. Ini merupakan metode tradisional di mana pria mengeluarkan penis dari vagina sebelum mencapai ejakulasinya. Jadi kalau misalnya buat para ibu-ibu nih, jangan lupa ingetin ke bapaknya kalau misalnya mau keluar jangan di dalam. Nah, kalau misalnya kita menggunakan metode ini secara benar, angka kejadian kehamilannya, resiko kehamilannya itu hanya 4 dari 100 ibu per tahunnya. Jadi metode ini lumayan efektif digunakan, terutama buat orang-orang yang memiliki kepercayaan tertentu yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi. Metode yang selanjutnya adalah dengan metode barier. Mungkin kalian udah sering denger ya, kalau misalnya metode barier ini barangnya bisa gampang banget ditemuin, mau di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, semuanya kita bisa gampang nemuin. Metode barier ini sebenarnya ada 2, ada dengan kondom, ada dengan diafragma. Mungkin yang kalian sering
dengar itu yang dengan kondom ya. Jadi kondom ini memang yang paling terkenal karena kalau kondom ini kan digunakan oleh pria. Nah kalau diafragma ini digunakan oleh wanitanya. Kondom itu akan menghalangi pertemuan dari sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis. Jadi spermanya itu nanti nggak masuk ke saluran reproduksi perempuan. Nah kalau misalnya digunakan dengan benar, resiko kehamilannya itu hanya 2 dari 100 ibu dalam 1 tahunnya. Sementara diafragma itu bentuknya kayak cup yang cembung, terbuat biasanya dari lateks atau karet yang dimasukin sebelum berhubungan. Cup ini biasanya dimasukin dan untuk mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi bagian atas. Tapi penggunaan diafragma emang kurang disukai karena memang memerlukan pemeriksaan dalam untuk menentukan ukuran yang tepat itu ukuran yang mana. Selain itu keberhasilannya juga tergantung dengan cara pemakaiannya. Jadi lebih mudah sih sebenarnya kita sekarang pakai kondom ya. Nah, metode kontrasepsi yang ketiga ini adalah dengan metode hormonal. Jadi metode hormonal ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh ibu yang sedang menyusui kurang lebih 6 bulan atau kurang, ibu yang kemungkinan sedang hamil, misalnya ada tanda-tanda kehamilan, misalnya tes packnya positif dan lain-lain, dan ibu-ibu dengan penyakit serius yang lain yang menyertainya. Gitu. Jadi metode hormonal ini ada banyak juga jenisnya. Yang pertama itu adalah pil progestin atau mungkin yang kalian sering dengar namanya mini pill nih. Nah, mini pill ini dia hanya mengandung progestin aja, jadi aman dikonsumsi untuk ibu yang menyusui. Cara pemakaiannya adalah dengan minum 1 pil di waktu yang sama setiap harinya. Jadi pil ini akan menekan pengeluaran hormon gonadotropin sehingga mencegah implantasi atau penempelan dari embrio ke dinding rahim. Nah yang kedua ini adalah suntikan progestin. Jadi suntikan progestin ini kalau tadi mini pill dia diberikannya setiap hari harus minum, kalau suntikan progestin ini dia diberikan per 3 bulan atau ada juga yang jaraknya 2 bulan. Nah metode hormonal yang ketiga ini adalah dengan pemasangan implan. Jadi kontrasepsi implan ini dia akan menekan ovulasi, mengentalkan lendir di rahim, menjadikan selaput rahim jadi lebih tipis dan mengecil, dan juga mengurangi transportasi dari sperma. Jadi implan ini nanti akan dimasukkan ke bawah kulit dan dia bisa bertahan mulai dari 3 sampai 7 tahun. Untuk efek sampingnya sama kurang lebih ada perubahan pola haid, terus haidnya jadi sedikit, singkat, tidak teratur, dan dia juga bisa berdampak pada penampilan fisik, misalnya bisa peningkatan atau penurunan berat badan dan juga bisa menimbulkan jerawat atau ada beberapa kasus yang malah membaik nih jerawatnya gitu. Nah sementara pemasangan implan ini juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, jadi kita nggak bisa pasang sendiri. Nah yang selanjutnya metode hormonal yang lain itu adalah dengan pil kombinasi. Jadi mungkin udah sering dengar ya kalau untuk pil kombinasi sendiri ini dia isinya ada 2 hormon yaitu estrogen dan progestin. Jadi mekanismenya kurang lebih sama dengan metode hormonal yang lain, menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir rahim, mengganggu pergerakan tuba, jadi transportasi telurnya juga terganggu. Nah, untuk metode hormonal yang terakhir ini adalah dengan suntikan kombinasi. Jadi sama kayak pil kombinasi, isinya estrogen dan progestin, tapi ini berupa suntikan. Jadi suntikan ini diberikan 1 bulan sekali. Bedanya kalau misalnya pil itu kan kita minum tiap hari ya. Nah kalau ini disuntikan setiap bulannya. Untuk pil kombinasi dan suntikan kombinasi ini tidak direkomendasikan untuk ibu dengan kebiasaan merokok yang tadi saya bilang, usia lebih dari 35 tahun, tekanan darah tinggi, riwayat melahirkan kurang lebih 3 minggu yang lalu. Kalau misalnya melahirkan itu nggak bisa diberikan. Nah, metode kontrasepsi selanjutnya ini yang cukup populer juga, yaitu dengan metode AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, atau mungkin kalian sering dengarnya spiral atau IUD. Nah, cara pemasangannya itu adalah dengan memasukkan spiral atau AKDR ke dalam rahim atau uterus. Jadi AKDR ini akan mencegah sperma masuk ke tuba falopi, di mana tuba falopi ini merupakan tempat pertemuan dari sperma dan sel telur. Angka resiko kehamilan pada penggunaan AKDR ini kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahunnya. Jadi efektivitas ini bisa digunakan dalam waktu lama, itu bisa mencapai 12 tahun. Penggunaannya juga dibilang bisa mengurangi resiko kejadian kanker endometrium, sama seperti metode hormonal. Penggunaan AKDR juga memiliki efek samping perubahan pola haid, terutama dalam 3-6 bulan pertama biasanya haidnya memanjang, banyak, tidak teratur, dan ada nyeri haid.
Nah, AKDR ini juga banyak disukai karena nggak mengganggu proses menyusui dan bisa langsung dipasang nih setelah persalinan atau setelah keguguran. Nah, selanjutnya selain itu metode yang lain adalah dengan metode operatif. Metode ini merupakan tindakan operatif yang dilakukan untuk mencegah pertemuan sperma dan sel telur secara paten. Jadi biasanya pada perempuan dilakukan tindakan tubektomi, itu yaitu dimana akan ditutup atau oklusi saluran telur atau tuba falopi. Nah, kalau misalnya pada pria biasanya dilakukan tindakan vasektomi, di mana vasektomi ini akan dilakukan tindakan untuk menutup atau oklusi vas deferens atau saluran dari si sperma. Jadi nanti spermanya itu tidak ditemukan dalam cairan ejakulat. Jadi tidak ada nih sperma yang bisa membuahi sel telur. Nah, ternyata banyak banget kan alat kontrasepsi yang ada. Jadi sekarang gimana nih cara kita pilihnya? Banyak banget nih alat kontrasepsinya. Nah, kayak yang tadi aku udah jelasin di awal, untuk milih alat kontrasepsi yang mana yang mau kita gunakan, kita harus tentukan dulu nih tujuan penggunaan alat kontrasepsi kita apa. Ada beberapa rekomendasi, jadi kalau misalnya untuk fase menunda kehamilan, metode kontrasepsi yang direkomendasikan itu urutannya adalah dari pil, AKDR, kondom, implan, dan suntikan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk fase menjarangkan kehamilan, metode kontrasepsi yang direkomendasikan itu yang pertama adalah AKDR, terus lanjut ke suntikan, yang ketiga mini pil, yang keempat pil kombinasi, lalu dengan implan, dan yang terakhir dengan menggunakan kondom. Gitu. Kalau misalnya untuk fase menghentikan kehamilan, metode kontrasepsi yang direkomendasikan itu yang pertama adalah dengan metode operatif atau steril, bisa tubektomi atau vasektomi. Yang kedua adalah dengan AKDR, yang ketiga dengan implan, yang keempat dengan suntikan, yang kelima dengan kondom, dan yang keenam dengan pil gitu. Nah, kalau misalnya dalam pemakaian alat kontrasepsi ini kalian mengalami keluhan, misalnya ada nyeri pinggul atau nyeri yang berlebihan, itu perlu dikonsultasikan ke dokter karena beberapa juga bisa menyebabkan radang panggul gitu. Nah, mungkin cukup ini dulu yang bisa kita bahas tentang alat kontrasepsi. Kalau misalnya kalian masih ada kalau kalian masih mau nanya banyak, boleh kalian tanya di kolom komentar karena memang bahasan alat kontrasepsi ini cukup banyak. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.